Ada seorang tokoh agama yang memiliki, anak yang hamil di luar nikah. Kemudian tokoh tersebut merasa malu dan tidak mau lagi menyampaikan kebaikan atau tidak mau lagi berdakwah. Bagaimana kita menyikapi kasus ini, Buya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi raji'un. Itu adalah termasuk yang harus masuk pembahasan kita. Apalagi jika ada orang tokoh anaknya kepleset. Kadang bukan dia kurang mendidik, kadang sudah mendidik dengan baik. Namanya manusia. Jangan sampai kurang keyakinan kita kepada tokoh tersebut. Namanya anak kepleset, anaknya mungkin ya ada anak kan bandel, susah didik, bukan karena kurang didikan. Ini ujian. Maka bagi tokoh tersebut ya mungkin karena malu sehingga dia tidak mau berdakwah lagi. Ini rugi di atas kerugian. Cuman yang perlu ditekankan bukan di sisi itu. Semua masyarakat harus belajar. Kalau di kampung kita ada kejadian yang semacam itu, kepleset semacam itu, yuk kita rame-rame untuk berusaha untuk menutup. Maksudnya kita berlomba-lomba. Jangan sampai ada orang seperti itu lalu satu kampung kedengaran semuanya. Lalu ini gimana masyarakat? Oh, ada orang punya app begitu kok satu kampung tahu semua ini. Bagaimana? Kalau Anda secara pribadi mohon maaf mendengar tetangga semacam itu, Anda panggil dia. Kalau Anda sudah mendengar dan tahu betul, Anda panggil, katakan, jangan cerita siapapun. Saya bantu untuk menutup semuanya. Saya biayai kamu, jangan kamu pindah ke tempat lain, saya kontrakkan dengan itu. Kemudian kamu takut pada Allah, dibantu. Bahkan kalau perlu anaknya juga tidak boleh tahu kalau ibunya dulu berzina. Lah permasalahannya bagaimana kalau sampai orang pada tahu? Ini kan problem di masyarakat. Masyarakat itu sudah wah, apalagi ada kebanyakan, wow, karena apa Ustaz? Dan ini bahaya sekali apa? Sebab masyarakat itu, mohon maaf, umat manusia itu lebih mudah mendengar dengan matanya daripada dengan telinganya. Akhirnya merendahkan, oh itu anak Ustaz aja begitu, apalagi kita orang biasa, loh gampang zina nanti. Itu anaknya Ustaz begitu, itu bahaya banget. Apalagi anaknya tokoh dan sebagainya, hendaknya semua harus kita berusaha untuk menolong dia. Dan tolong jangan sampai ada terlintas di hati Anda perendahan, itu kan awas, hati-hati diuji dengan musibah yang serupa. Hendaknya Anda menangis sedih. Adapun sang ustadz hendaknya segera ngadu kepada Allah, tetap berjuang untuk menghapus kesalahan. Tidak usah memikirkan yang demikian. Kalau ternyata hanya nanti mungkin ya perlu proses ya untuk menutup permasalahan anaknya ini ya perlu waktu. Dan kasihan, semoga Allah menutup aibnya. Dan kalau dia serius dengan Allah, Allah akan menjadikan orang lupa juga pada akhirnya. Ingat semuanya, jangan gampang ngobrol berita semacam itu. Apalagi itu anak seorang tokoh dan sebagainya. Apalagi itu dosa kepada Allah. Dan banyak orang melakukan yang demikian tidak mengerti kalau harus menutup diri. Sehingga Nabi Muhammad mengisyaratkan ya, sampai kalau ada setelah dihukum dicambuk 100 kali atau 1000 amin, dijauhkan 1 tahun biar orang lupa permasalahannya. Bukan untuk diobral. Jadi hati-hati jangan bicarakan, apalagi itu adalah dinisbatkan pada tokoh dan sebagainya. Hendaknya kita tutup, semuanya kita tutup. Akan tapi yang punya suri toladan, hendaknya harus kita tutup lebih rapat lagi, karena takut merusak mentalnya umat, sehingga mental rusak. Nah, termasuk mohon maaf, kenapa zina harus ditutup? Kalau seorang anak pernah tahu ibunya pernah berzina, naudzubillah, bisa saja setan berbisik. Tahu ibunya pernah berzina atau bapaknya berzina, setan berbisik di saat dia syahwat bangkit, ente zina apa? Ngapain zina tahan-tahan? Kalau ada apa-apa tinggal ngomong. Umi dulu juga gitu. Bahaya banget. Karena apa? Mendengar suri toladan yang jelek, bahaya. Makanya yuk kita belajar ilmu. Makanya termasuk ilmu yang harus dimiliki oleh para ustadz adalah ilmu nutup aib. Kalau perlu kita habiskan harta kita untuk nutup aibnya orang, Allah akan tutup nanti aib kita. Dan jangan bicarakan ini, termasuk pembahasan hari ini, jangan ada ceritakan aibnya seseorang, naudzubillah. Cuman naudzubillah ada kebencian. Oh, Ustaz, ada ustadz kepleset. Kita pernah dengar ustadz kepleset melakukan keharuman. Loh kok girangnya setengah mati? Tuh kan, berarti sudah hasud dari itu kan. Astagfirullah, mestinya nangis. Orang biasa saja nangis, apalagi ustadz orang biasa kepleset yang kita sudah nangis. Bagaimana kita ada ustadz kepleset? Ustadz manusia, hanya mungkin kurang hati-hati lalu kepleset, tapi tetap adalah umat Nabi Muhammad, kita nangis seharusnya. Jangan tahu aja kekian tuh ya, gayanya sok, merendahkan, hati-hati.
akan diuji Allah dengan musibah yang serupa. Semoga Allah menjaga kita semua, menjauhkan kita dari segala kehinaan, dan siapapun yang kepleset dalam kehinaan semoga Allah ampuni dan ditutup aibnya. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.